Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Saputra, NIM 1830104188. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai dengan 3. Pertama, dari kelompok 1, A. Berdirinya bank syariah di dunia. Berdirinya bank syariah di dunia, gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah. Misalnya Anwar Qureshi 1946, Naim Siddiqui 1948, dan Mahmud Ahmad 1952. Kemudian uraian lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Maududi 1961. Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional. Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Hal tersebut tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk bank syariah. Misalnya Islamic Windows di Malaysia. Selanjutnya The Islamic Transaction di cabang Bank Mesir dan The Islamic Service di cabang-cabang Bank Perdagangan Arab Saudi. Sementara itu, Citibank mendirikan City Islamic Investment Bank. Secara umum, sejarah berdirinya bank syariah di dunia dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini. Perbankan syariah di dunia 1940 sampai 1980. Tahun keterangan 1940, rintisan bank syariah di Malaysia untuk mengelola dana jemaah haji secara non-konvensional 1963. Berdirinya Mid Graham Rural Bank di Mesir oleh Dr. Ahmad Najjar 1967. Mid Graham ditutup karena alasan politis dan diambil alih oleh National Bank of Egypt 1969. Selanjutnya muncul gagasan kolektif, yaitu pembentukan bank syariah pada Konferensi Negara-Negara Islam Sedunia yang di Malaysia 1970. Lalu diadakanlah delegasi Mesir untuk mengajukan proposal pendirian bank syariah pada sidang Menteri Luar Negeri. Negara-negara di Karachi 1972 berdiri kembali sistem bank tanpa bunga yang bersifat sosial di Mesir, yaitu Nasser Social Bank. B. Berdirinya bank syariah di Indonesia. Berdirinya bank syariah di Indonesia, umat Islam di Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam. Kiai Haji Mas Mansur selaku Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937 sampai dengan 1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai sendiri bank yang bebas riba. Kemudian disusul dengan ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia yang sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya C. Manajemen dalam Islam serta karakteristik manajemen syariah. Dalam bahasa Arab, manajemen disebut dengan idarah. Kata idarah diambil dari kata adar tasi syai'ah. Dalam Elias Modern Dictionary English Arabic, kata manajemen Inggris sepadan dengan kata tadbir, idarah, syasa, dan qiyada dalam bahasa Arab. Tadbir merupakan bentuk masdar dari kata kerja dabaro, yudabiru, tadbiran. Jadi tadbir berarti penertiban atau pengaturan atau pengurusan atau perencanaan dan ataupun persiapan. D. Prinsip manajemen operasional pada perbankan syariah. Keadilan bank syariah memberikan bagi hasil transfer prestasi dari mitra usaha dalam porsi yang adil sesuai dengan fitrah alam.
Kemitraan posisi nasabah, investor, pengguna dana bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang paling menguntungkan dan bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 yaitu memiliki tema perbankan syariah dalam perspektif maqasid syariah. Pengertian maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan syariah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Di sini ada pun bentuk-bentuk dari maqasid syariah. 1. Menjaga agama. Hak memeluk dan meyakini seseorang boleh berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat. 2. Menjaga jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah penjaga makan dan minum. 3. Menjaga pikiran. Segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. B. Aplikasi maqasid syariah dalam perbankan syariah. Bank syariah mulai dikembangkan lagi sebagai solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi yang sedang berjalan selama ini dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks. Praktik dan prinsip kerja syariah tentunya dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Awal berdirinya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dan akhirat dengan mengacu pada tujuan utama, yaitu istilah maqasid syariah yang menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Awal berdirinya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat dengan mengacu pada tujuan utama. Istilah maqasid syariah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3, yaitu mengenai zakat. Kelompok 3A, pengertian zakat. Secara bahasa, zakat merupakan kata dasar atau masdar zakat yang berarti tumbuh, bersih, dan baik. Jika zakat ditujukan kepada seseorang, itu berarti untuk meningkat, untuk menjadi lebih baik. Maka orang berzakat dimaknai orang tersebut diberkahi, tumbuh, bersih, dan baik. Istilah ini digunakan dalam Al-Quran maupun hadis. Zakat secara istilah berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi 1 nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Dalam Al-Quran menurut Hamdan Rashid, kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali. B. Pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan fitrah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Tujuan pengelolaan zakat menurut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. 2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. C. Zakat sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan kekayaan.
Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak, zakat maupun pungutan-pungutan lain. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meminimalkan terjadinya kesenjangan sosial dan menyetarakan kesejahteraan rakyat dengan cepat serta efektif. Redistribusi dalam Islam merupakan implikasi kebijakan ekonomi sosial pemerintah yang berfungsi untuk menyamarkan unsur-unsur ketimpangan pendapatan yang diperoleh antara individu satu dengan individu lainnya. Baik, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan mengenai materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.